Namun dirinya mengatakan jadwal gelar perkara digelar setelah memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri pada Selasa 7 November mendatang. Untuk diketahui pemirsa, penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan tambahan kepada Ketua KPK Firly Bahuri pada Kamis 2 November 2023. Firly diminta datang untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 7 November 2023. Akan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka yang sudah kita schedule-kan, nanti akan kita update kepada rekan media, untuk menetapkan siapa tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini kita lakukan penyidikan. Jadi kita tunggu setelah nanti pemeriksaan tambahan di hari Selasa tanggal 7 November 2023, nanti akan kita update kepada rekan media untuk langkah tindak lanjut penyidikan yang akan kita lakukan berikutnya. Polda telah mengantongi nama tersangka, Pak, dalam nanti kita update. Hari ini kan Selasa akan gelar perkara, Pak. Hari Selasa masih dilakukan pemeriksaan tambahan. Setelah Nanti kita update. Pak, kan sejauh ini cuma Firly aja yang diperiksa, Pak. Kan pimpinan KPK ada 5, apakah yang terlibat dalam kasus ini hanya Firly Bahuri atau gimana, Pak? Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa penyidikan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, ya, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Ke informasi lain, Kejaksaan Agung menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, Aksanul Kossasi, sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G. Aksanul terbukti menerima uang sebesar 40 miliar rupiah. Usai diperiksa selama 3 jam, anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Aksanul Kossasi keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan menggunakan rompi pink khas tahanan kejaksaan. Aksanul langsung ditetapkan sebagai tersangka sebab terbukti menerima uang sebesar 40 miliar rupiah dari terdakwa kasus korupsi BTS 4G Irwan Hermawan melalui terdakwa Windy Purnama pada 19 Juli 2022. Dugaan tindak pidana korupsi dimaksud adalah bahwa sekitar tanggal 19 Juli 2002 sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga Saudara Agyu telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR. Aksanul Kossasi merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G. Nama Aksanul muncul dalam persidangan 23 Oktober lalu saat Jaksa Penuntut Umum mendalami sosok Aki yang disebut sebagai oknum BPK yang menerima aliran uang korupsi sebesar 40 miliar rupiah. Hal itu dilakukan dengan mencecar terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak dalam persidangan. Kejaksaan Agung pun saat ini masih mendalami apakah dana 40 miliar yang diterima Aksanul hanya mengalir ke kantongnya saja atau justru turut mengalir ke BPK. Sementara itu, Aksanul langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Tim Liputan Metro TV. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 9 hakim konstitusi terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asyidik mengatakan bahwa seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim MK dalam uji materi batas usia Capres-Cawapres telah lengkap. Sementara itu desakan pemecatan terhadap Ketua MK Anwar Usman pun kian menguat. Bantahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait tudingan adanya lobi-lobi terhadap Hakim MK lainnya agar mengabulkan perkara tentang syarat batas usia Capres-Cawapres tidak menyurutkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk terus melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Pasalnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik menyebut dugaan pelanggaran etik terhadap manuver sang Ketua MK terbanyak dibanding hakim lainnya. Kami sudah tuntas mengadakan pemeriksaan semua hakim dan bahkan ketua, diakhiri dengan pemeriksaan kembali ketua, konfirmasi, mendengarkan pembelaan dirinya, ya, tadi terakhir. Jadi satu-satunya yang kita periksa 2 kali ya Pak Ketua. Pertama karena banyak, 15 itu yang melaporkan dia. Sementara Anwar Usman hanya menjawab santai soal desakan pelapor terkait pemberhentian tidak hormat terhadap dirinya. Loh, sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangan hukumnya. Oke? Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof? Loh, kok nggak ada istilah mengincar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan atau hasil RPH. Pekan depan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Jimli Asidik akan memutus perkara dugaan pelanggaran etik atas putusan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Salah satu bentuk sanksi adalah pemecatan. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari meminta agar MK memberikan sanksi tegas agar kasus serupa tidak terulang. Harus kita ingat bahwa kasus ini akan krusial kembali jika kemudian Ketua MK tidak diberhentikan. Sebab perselisihan hasil pemilu akan kembali melibatkan sang keponakan. Jadi ini akan berulang jika kemudian tidak ada sanksi tegas, dan bagi saya itu akan menjadi permasalahan yang akan menanti kita di depan. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD meyakini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi cukup kredibel dalam memutus sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya. Mahfud berharap agar MK dapat memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Itu kan majelis MK-nya itu menurut saya cukup kredibel, tahu apa yang harus diputuskan, yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga. Itu aja. MK telah memeriksa seluruh hakim MK dan sejumlah pelapor serta menyelesaikan 19 laporan dari jumlah total 21 laporan dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik kepada 9 hakim MK. Sesuai rencana, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap 9 hakim MK dalam putusan soal batas usia Capres-Cawapres pada 7 November 2023 mendatang. Selanjutnya pemirsa, Selamat Pagi Indonesia akan hadir dengan sejumlah informasi berikutnya bersama rekan saya Valencia Melvensi. Valen, setelah jeda ada informasi apa? Jason, pemirsa, nanti kita akan bahas seputar pemilu 2024 karena sesaat lagi ada ulasan seputar KPU RI sudah menetapkan daftar calon tetap anggota DPR RI dan DPD RI. Ada berapa jumlahnya? Sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selanjutnya akan ada informasi seputar pemilu 2024 dalam segmen Kawal Pemilu. KPU RI menetapkan daftar calon tetap DCT anggota DPR RI dan DPD RI. Total DCT untuk anggota DPR RI ada 9.917 orang, sementara DPD ada 668 orang. Dalam konferensi pers di kantor KPU Jakarta, Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan DCT anggota DPR RI meliputi 18 partai politik. Awalnya bacalek yang masuk dalam daftar calon sementara adalah 9.919 orang. Namun setelah ada tanggapan dari masyarakat dan proses verifikasi kembali, ditetapkan total daftar calon tetap DPR RI adalah 9.917 orang. Sementara untuk DCT anggota DPD RI ditetapkan 668 orang, terdiri dari 553 laki-laki dan 133 orang perempuan. Penetapan DCT ini dilakukan berjenjang, yakni untuk anggota DPR dan DPD RI dilakukan oleh KPU Pusat, sementara DCT untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota masing-masing akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota.
Hari ini KPU secara resmi mengumumkan detail nama-nama peserta Pileg 2024 mendatang di situs resminya infopemilu.kpu.go.id. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan melihat tanda-tanda menang satu putaran di Pilpres 2024. Gus Imin mengatakan itu berdasarkan hasil survei yang dimiliki. Hal itu disampaikan Gus Imin kala menyambut kedatangan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di DPP PKB pada Jumat siang kemarin di Jakarta. Gus Imin menjelaskan bahwa hasil surveinya tersebut menempatkan 3 pasangan calon dalam posisi yang sama. Dan untuk itu ia mengatakan kerja para relawan di berbagai daerah tidaklah sia-sia. Gus Imin juga mengatakan pihaknya terus melihat hasil survei paling negatif yang ada untuk menjadikan masukan bagi dirinya. Melihat tanda-tandanya sih peluang satu putaran menang itu juga ada. Peluangnya ada karena survei kami yang terbaru, masih rahasia, maaf ada wartawan lupa. Yang kita lihat sebagai masukan yang kita cari survei paling negatif yang kita cari, kita sangat optimistis lonjakan perolehannya itu sangat signifikan, bahkan survei kami sampai pada level sekarang 3 calon sama persis, jadi 100 terbagi 3, ada floating sedikit ya, ada floating beberapa persen itu. Sementara itu pemirsa, menurut mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan perpaduan yang pas karena mewakili Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah. Bagi kami, bagi saya pribadi, Anies Muhaimin Iskandar adalah pasangan yang tepat untuk Indonesia. Pertama dari sudut ya, mewakili 2 organisasi Islam yang besar walaupun tentu tidak secara formal, dan oleh karena itu ini sekaligus melambangkan persatuan di kalangan umat Islam. Namun keduanya tidak diragukan komitmen kebangsaan karena berasal menjadi cucu dari tokoh-tokoh nasional, baik Mas Anies Baswedan maupun Gus Imin. Yang oleh karena itu kami berkeyakinan beliau akan memimpin Indonesia dalam satu wawasan kebangsaan atas dasar kemajemukan. Oleh karena itulah kita berharap ijtihad politik ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, usai jeda ada ulasan untuk Anda karena semakin dekatnya waktu kampanye membuat para baca pres adu rayu menggait sosok sentral daerah yang mampu meraup suara. Apakah pemilihan sosok ini selalu menguntungkan pasangan calon dalam mendulang suara di Pilpres? Pembahasannya akan ada untuk Anda usai jeda sesaat lagi.